Cuma satu hal yang saya sampaikan kepada pemerintah sebagai regulator kebijakan negara, saya sampaikan begini, jangan kami hanya disedot saja, tolong kami perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CNPS yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat suatu momen yang cukup berharga ya. Kita bisa bertemu nanti dengan beberapa tokoh yang sudah cukup lama menggeluti dunia tentang donor darah. Nah, apa manfaat donor darah, bagaimana prosedurnya, kemudian apa kendala-kendala yang sering dialami. Nah, coba nanti kita ulik-ulik, kita tanya-tanya lebih jauh dengan beliau. Semoga bisa menjadikan suatu motivasi, suatu pengetahuan bagi kita semua, sehingga menyadarkan kita tentang pentingnya donor darah ya. Saksikan berikut ini. Pagi Pak. Pagi. Maaf telat dikit nih. Sudah menunggu ini. Permisi. Aduh. Wah, saya paling muda tapi datangnya terlambat. Ya. Boleh dibuka nggak apa-apa Pak ya. Kita sudah jaga jarak, nggih. Nah, ya jadi teman-teman CNPS, kita pada hari ini dapat kesempatan yang sangat luar biasa, nggih. Bisa berkumpul di sini, tempatnya lumayan santai nih Pak ya. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol tentang donor darah ini Pak ya. Nah, karena gini Pak, beberapa hari terakhir tuh saya di grup sempat dapat info dari teman-teman juga gitu kan, dibutuhkan golongan darah A, golongan darah AB, bahkan ada yang golongan darah O juga ini. Kalau menurut saya sih kayaknya golongan darah O itu harusnya banyak gitu nggih. Nah, tapi ternyata sempat kosong juga stok darahnya gitu. Nah, ada apa ini sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita gitu nggih. Nah, mumpung lagi ketemu sama bapak-bapak ini yang beliau-beliau sudah mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan Pak ya. Nah, bergelut di dunia tentang donor darah gitu nggih. Jadi pemirsa mungkin sebelumnya perlu kita kenalan dulu ini ya, biar pemirsa di sahabat CNPS tahu. Ini yang pertama dengan Bapak siapa? Ketut Prigandara, Ketua PDDI Provinsi Bali. Iya, Pak Ketut Prigandara, Ketua PDDI Provinsi Bali. Ya. Nah, sebelahnya Pak siapa? Saya dengan Iwan Gede Swardana, Sekretaris PDDI Bali. Pak Gede Swardana, Ya. Sekretaris Sekjen Pak ya. Sekjen PDDI Provinsi Bali. Dan yang terakhir sebelah saya termasuk dalam pengurus PDDI Provinsi Bali, Pak Sucipto. Pak Sucipto, ya. Nah, kalau Pak Sucipto ini kayaknya saya sudah nggak asing, ya. Banyak acara-acara donor darah ikut Pak ya. Iya, insya Allah. Ya, alhamdulillah Pak Sucipto ya. Teman-teman pagi hari ini mungkin untuk mengawali tentang donor darah Pak ya. Masyarakat mungkin beberapa masih begitu awam tentang donor darah ini. Nah, Pak Pring mungkin bisa dijelaskan dikit apa sih donor darah itu Pak sebenarnya? Kegiatan semacam apa donor darah itu? Gitu. Ini terima kasih pada pemirsa pendengar CNPS ya. Saya bahagia sekali hari ini dapat ngobras ya. Iya. Ngobrol santai gitu. Santai tapi berisi. Berisi. Pada intinya begini. Kedonor darahan atau donor darah pada hari ini yang kita lakukan pada kesempatan dahulu sampai hari ini adalah intinya adalah bergotong royong membantu sesama. Sebagai falsafah bangsa Indonesia yang adiluhung itu yang kita wakili sampai hari ini. Jadi donor darah itu adalah sebagai lahan pengabdian yang wajib dilakukan untuk pasien dari masyarakat yang sehat, pendonornya sehat, dan yang menerima pun sehat. Itu intinya. Jadi donor darah itu bukan sesuatu yang luar biasa, hal biasa saja. Sebenarnya biasa saja. Biasa saja. Tetapi menjadi luar biasa karena apa? Karena kebutuhan darah tidak seimbang dengan mereka yang mendonor. Itu intinya. Jadi mereka yang kuota pendonor dan penerima donor itu tidak seimbang. Apalagi di musim COVID-19 seperti ini. Iya.
Itu. Mungkin masyarakat jadi sebenarnya agak takut Pak ya, Takut, ya. datang ke tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan seperti itu. Ya. Jadi penyebabnya intinya bukan masalah ketakutan masyarakat itu sendiri sebenarnya, tetapi blooming pemberitaan itu yang salah kaprah terhadap COVID ini. Ini harus terbangun agar peran media juga supaya tidak ada rasa menakut-nakuti masyarakat gitu. Iya. Seolah-olah makhluk corona ini adalah makhluk yang sangat menakutkan, sangat menjebak masyarakat dan betul-betul mengkerangkeng ide-ide besar manusia dengan rasa fear, rasa takut itu. Ini membuat masyarakat itu belum ada kepastian untuk menentukan sikapnya. Padahal sebelum corona ini banyak sekali masyarakat berdonor. Begitu, itu intinya dulu. Jadi kita serius sedikit ya Pak Dokter. Jadi saya sampaikan bahwa intinya adalah bukan rasa takut itu sebenarnya, tetapi rasa takut itu terbangun oleh pemberitaan yang keliru. Boomingnya informasi, beritanya bukan hoax lagi, tetapi sudah berita goa gitu. Beritanya di atasnya hoax. Levelnya lebih tinggi lagi. Sudah goa gitu katanya. Apalagi sahabat saya Pak Haji Sucipto ini kan multi talenta beliau. Di masyarakat, di kelompok ini, di kelompok itu masuk. Bahkan beliau rela sendiri itu memandikan jenazah. Memang tugas kemanusiaan beliau besar sekali, dedikasi pengabdian kepada pertiwi, kepada bangsa dan negara. Itu seolah-olah ditanda kutip dicap gitu. Kalau dalam bahasa Bali itu mencolek gambar namanya gitu. Sudah ditandai gitu. Ini kan semacam ketakutan yang keliru gitu. Mengada-ada ketakutan. Iya. Jadi pada kesempatan mulia inilah saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan takut berdonor ataupun melakukan tindakan-tindakan mulia, terutama salah satu butir kebaikan bangsa kita adalah donor melalui apa? Donor darah. Jadi intinya ini tetap mengangkat sifat gotong royong kita ya. Yang sehat mendonorkan darahnya untuk yang sakit yang membutuhkan. Karena pemirsa sahabat CNPS ya juga sempat dapat data bahwasanya angka kematian ibu yang merupakan indikator dari kesehatan suatu negara itu salah satunya dipengaruhi dari 3 hal ya. 3 hal ini salah satunya adalah karena pendarahan. Nah, yang membuat angka kematian ibu tinggi itu ada pendarahan, ada infeksi dan juga preeklamsi. Nah, pendarahan ini sebenarnya bisa dicegah dengan adanya orang-orang yang mendonorkan darahnya. Itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang tadi ada soal angka kebutuhan dan angka ketersediaan yang timpang. Kalau boleh tahu di Bali ini emang kira-kira kebutuhannya sampai berapa sih? Baik, saya akan jelaskan dulu ya. Ini menarik sekali pembicaraan kita ya. Karena ini kita sudah berbicara istilahnya ke mata kuliah keahlian gitu. Keahliannya adalah ketersediaan darah di unit-unit transfusi darah yang ada di seluruh Bali. Utamanya unit transfusi darah yang di Provinsi Bali yang sebagai pembina di sana. Jadi indikatornya itu 160 kantong everyday setiap hari. Setiap hari 160 kantong kebutuhannya. Kebutuhan darah. Luar biasa. Dari semua golongan darah. Dari semua golongan darah. Oke. Nah, sekarang setelah saya terjun langsung sebagai ketua, setiap hari kami melakukan sidang, melakukan sosialisasi. Apa yang terjadi? Ternyata yang masuk rumah sakit itu, yang sakit itu musiman, Pak Dokter. Ya, ada. Musiman. Kadang-kadang kemarin itu golongan darah B tidak ada. Ternyata kita setelah cek banyak sekali mereka yang sakit golongan B, ditambah lagi yang tadi itu pembicaraan. Ada rasa ketakutan yang golongan darah B datang itu. Nah, ini menyebabkan ketimpangan itu sendiri. Makanya sekarang bagaimana? Sekarang ada pemikiran besar daripada kita PDDI adalah untuk melakukan langkah terobosan yang paling bagus adalah kita ingin soal ke Pak Gubernur. Terus terang saya sampaikan ini Gubernur, kalau Pak Gubernur sedang sibuk sekali hari ini, mungkin berikutnya kesibukan yang luar biasa. Apa itu? Ayo kita hidupkan kembali lentera donor darah di seluruh SKPD yang ada di kabupaten kota, baik tingkatan provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Ayo hidupkan kembali itu, rajin kembali kasih di sana. Yang kedua, mari kita belajar dari saudara kita yang di
di komunitas-komunitas sosial yang lain sedang membangun itu, termasuk CNPS ini sudah membangun mungkin jaringan untuk melakukan donor darah, masjid sudah melakukan, gereja sudah melakukan. Ayo kita Banjar ini kita menaikkan kembali, Perlu dirangkul semua. ya, kita bangkitkan. Siapa yang menjadi regulator di sana? Apa kuasa kami sebagai ketua kalau tidak dapat izin dari pemerintah? Padahal mungkin, nah saya katakan mungkin nih Pak Dokter, kemungkinan apa? Kemungkinan yang terbesar adalah mungkin darah-darah kami, darahnya Pak Sucipto, darahnya Pak Yande ini, atau darah saya pernah mengalir di keluarga mereka, barangkali. Atau mereka pernah, darah-darah keluarga mereka juga pernah mengalir kepada pasien-pasien yang lain. Nah ini harus rajut kembali kasih. Caranya merajut adalah ayo duduk bareng, ayo komunikasi. Di mana kebuntuannya? Begitu supaya menepis anggapan bahwa berdonor darah itu adalah sebuah ketakutan. Jadi blueprint kita yang terbesar adalah bagaimana mengajak seluruh stakeholder masyarakat Bali untuk ikut bergandengan tangan membangun kemitraan ini. Ini penting sekali dan itu belum kami temukan karena mungkin karena sibuk sekali pemerintah hari ini, tetapi itu tidak menjadi kendala buat kami. Harus Ya, tetap. Bahkan nanti bulan depan kami akan membuat besar nanti di Patra, jadi Provinsi Bali akan membuat acara besar. Bahkan kami urunan sama teman-teman ini, karena kami kan kerja sosial ini kan tidak bisa, kami bukan orang kaya, tapi kami mengumpulkan seperti yang tadi saya bilang. Ada satu nilai, tata nilai dari bangsa kita yang luar biasa, apa itu gotong royong. Kami mengumpulkan beberapa dana dan setelah dana terkumpul kami beli beras. Jadi yang mendapatkan beras adalah mereka yang sehat istilahnya, yang sudah berdonor kepada kita. Begitu. Jadi feedbacknya seperti itu. Jadi ini yang terbangun, ini harus kita kuatkan. Gitu, Pak. Jadi kalau teman-teman habis donor darah itu kan pasti dapat Iya. kadang telur, Iya, kadang telur. kadang bubur kacang Bubur hijau. kacang hijau. Ternyata itu terkadang hasil iuran dari bapak-bapak. Iya, ini. hadiah daripada kita dan kita Biasa. sekarang kita berikan beras, bukan sembako Pak, tapi beras itu. Karena kemampuan kita masih di situ. Biar ada yang ditentang dia pulang begitu. Oke. Dan mungkin Pak yang Niki akan bercerita di Banjarnya bahwa donor darah itu sehat dan ada plusnya lagi apa? Saya dapat beras loh gitu. Begitu. Itu yang terbangun nanti. Gitu. Iya. Dan Pak Cipto sudah melakukan itu, apa namanya, sudah banyak sekali dia turun tangan membangun itu dan ini kita pelajaran bersama. Nah, mungkin sebelum beralih ke Pak Ade sama Pak Cip nih, ada satu yang mungkin jadi pertanyaan Pak ya, terkait dengan PDDI ini sendiri dan keberadaannya. Kalau dari masyarakat kan sejauh ini tentang donor darah yang mereka tahu ya PMI. Nah, mungkin banyak yang tanya sebenarnya PDDI itu apa sih dan posisinya di mana? Kalau ada PMI, ada PDDI, bagaimana ini Pak? Mungkin dijelaskan sekilas ke masyarakat ini. Baik. Pemirsa CNPS yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan. Begini, pendonor itu ibaratnya seperti pohon. Itu berada di akar, Pak. Ya. Dia tidak pernah disorot kamera. Dia tidak pernah dipertanyakan bagaimana apakah dia makan atau tidak. Pendam. Terpendam. Tetapi pohon yang besar itu, yang berbuah ranum itu, dari mana dia? Dari akar. Kami memang tidak kelihatan, tapi hari ini saya sampaikan begini Pak Dokter. Yang punya darah itu kami, PDDI. Pendonor itu tidak menyadari dirinya bahwa dia punya wadah. Iya. Sejak 20 November tahun 1998 itu didirikan di Jakarta. PDDI ini sudah eksis sampai hari ini. Cuma ketika kami adalah menyediakan sumber daya manusia untuk berdonor, kemudian yang tukang sedotnya katakanlah seperti itu adalah UTD, PMI di kabupaten kota, begitu. Kemudian regulasinya ada pemerintah dan usernya, penggunanya itu adalah rumah sakit besar, baik itu swasta maupun begitu. Jadi kami akar daripada pohon itu, kami tegaskan sekarang di pemirsa CNPS bahwa Anda para pendonor Indonesia yang sehat, yang cerdas, dan berbudaya, berkarakter sehat, sesungguhnya Anda semua ini adalah punya wadah. Wadahnya itu namanya PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Menghimpun, ada perhimpunannya. Nah ini, marilah kita, saya terima kasih sekali dengan sahabat dari CNPS
yang sudah menggali ini, kami merindukan itu. Yeah. Jadi kami tidak mau debat Pak, dengan siapapun tidak mau debat, karena kami adalah pekerja. Yeah. Kami bekerja sudah puluhan tahun. Jangankan harta, darah kami berikan kepada masyarakat. Istilah kami dengan bertiga ini adalah simatupang, siang malam tunggu panggilan. Simatupang siang malam Tunggu panggilan untuk diambil darahnya. Karena ada darah cepat, ada darah ini yang dibutuhkan. Misalnya ada darah aparesis yang dibutuhkan, kami adalah pendonor aparesis yang dicari plasma saja itu dibutuhkan cepat. Dan ini kami itu luar biasa gerakannya, bahkan laten. Dan kami itu bekerja adalah berdasarkan kesungguhan hati. Mungkin mulut kami terkunci, tapi kaki kami bergerak adalah untuk membantu sesama. Begitu. Luar biasa ya, filosofi akar gitu ya. Akar. Nggak kelihatan Nggak tapi kelihatan. meraba kemana-mana. Meraba kemana-mana. Ya, saat rumah sakit pohonnya ini sedang butuh Butuh. darah, butuh air, akarnya yang mencari sampai Jadi sana. PDDI itu adalah seperti menutrisi menutrisi, menutrisi pohon besar itu, pohon-pohon besar yang digunakan seperti cabang-cabangnya itu. Apa cabang-cabang? Adalah berbagai rumah sakit yang membutuhkan darah setiap hari. Indikatornya katakan seperti ini Pak Dokter. Ketika rumah sakit saya telah tidak ada darah, yang pusing kepalanya itu kita. Gimana harus nyarinya Pak ya? Terus ketika ada kebut-kebutan di jalan, kami mengedukasi daripada kalian berdarah-darah di jalanan, ayolah lebih baik berdarah-darah di rumah sakit, memanfaatkan darah kita. Benar sekali. Jadi- Jadi, ya luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambarannya mengenai donor darah, mengenai PDDI itu sendiri. Nah berikutnya coba kita menuju ke lapangan ini. Ya. Kondisinya seperti apa? Mungkin yang sudah banyak pengalaman Pak Cip nih, Geng. Pak Haji Sucipto, beliau sudah ratusan kali katanya mendonorkan darah, ya. Benar begitu Pak ya. Nah, luar biasa ini. Semoga menjadi suatu apa ya, motivasi bagi kita semua, Role model. ya, role model lah ya. Teman-teman harus bisa mencontoh beliau nih. Nah sekarang Pak Cipto, ya, Pak Haji Sucipto, pengalamannya di lapangan tentang kendala-kendala yang sempat dialami mengenai kegiatan donor darah ini apa biasanya? Biasanya kalau di kendala donor darah itu pertama-tama anak-anak yang muda pertama kali mau donor darah. Itu sebelum donor darah dia sudah punya ketakutan. Padahal secara langsung tidak akan pengaruh apa-apa. Iya. Contoh pertama, cucu saya yang pertama, donor pertama, itu sudah berapa kali saya kasih tahu, dia nggak mau, akhirnya kita suruh ke dalam UTD Sangla, diambil darahnya. Habis setelah itu malah dia cerita ke teman-temannya, ke ibunya, donor darah itu nggak rasa sakit sama sekali, malah masa sakitnya waktu kita diinfus itu malah lebih sakit dari ambil donor darah. Jadi di mahasiswa kadang-kadang sampai kita ngadain donor di kampus, mahasiswa sudah semester 4 baru donor sekali, itu ketakutan. Nah kita tuntun, pokoknya kalau mau ditusuk sama jarum ambil nafas dulu, habis nafas dilepas, tangannya dilepas, ya itu langsung gak terasa. Oh sudah Pak, oh sudah keluar. Jadi kita harus bisa memotivasi anak-anak yang donor perdana itu, jadi biar bisa disampaikan ke teman-temannya yang lain bahwa donor darah itu tidak perlu ditakutkan. Nah biasanya nih yang bikin takut berarti mereka-mereka yang baru pertama kali mau donor darah, karena belum tahu Pak ya. Nah setelah tahu rasanya ternyata nggak sakit, akhirnya ketagihan Ya, gitu. ketagihan, terus bisa memberitahu teman-teman lainnya, ayo donor darah, nggak ada perlu ditakutkan, nggak sakit. Nah, karena emang donor darah ini sebenarnya banyak manfaatnya Pak ya, dari segi kesehatan pun buat mereka gitu. Banyak sekali. Pertama untuk kesehatan diri kita, karena setelah kita ambil donor darah satu kantong itu diambil 3 untuk apa? 350 cc. 300. Ya 3. Jadi di sana segala sesuatu kita melakukan apapun dari laboratorium darah contoh ini dilihat semua kelihatan. Jadi enaknya kita kalau donor darah dalam 1 minggu tidak ada panggilan dari dokter berarti darah kita Sehat. ya sehat. Nah salah satu keuntungannya ya. Terus kedua bisa membantu sesamanya
karena setetes darah kita sangat berarti bagi saudara kita yang membutuhkan. Jadi darah itu, setetes darah itu tidak bisa dinilai dengan apapun, apalagi uang tidak ada. Jadi kita harus benar-benar motivasi, karena kita kerja sosial itu kalau nggak dari hati dia akan berjalan. Ya. Dari segi kesehatan berarti ketika orang mendonorkan darah itu setelah didonorkan darahnya akan diperiksa dulu gitu ya. Nah di situ nanti kalau teman-teman ternyata ada penyakit yang berhubungan dengan darah ya, misalkan kayak HIV, hepatitis, kayak gitu sudah terdeteksi. Tandanya itu Pak ya. Nah bagi teman-teman yang belum donor mungkin bisa donornya dapat, manfaat kesehatannya screening juga dapat. Gitu. Kalau berikutnya bisa melakukan donor darah artinya berarti sehat ya. Nah sehat. Yang ketiga juga mungkin dari segi psikis tadi Pak ya. Seorang merasakan puas karena dia bisa membantu sesama. Mereka yang nyawanya sudah ibaratnya di ujung tanduk harus benar-benar butuh darah bisa terselamatkan karena donor darah buat kaum muda ini Pak. Jadi ada yang mau disampaikan mungkin pertama dari pemuda-pemuda kalau diajukan tadi mulai usia berapa ya? 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, 17 tahun ke atas. mulai 17 tahun ke atas harusnya donor darah. Jadi itu mungkin sedikit obrolan kita pada sedikit. Ada satu Pak. Motor suka bola nggak? Saya suka bola. Ya. Ini kenal Cristiano Ronaldo. Oh jelas. Oh. Dan dia ada yang tahu kalau Cristiano Ronaldo itu pendonor darah. Pendonor darah aktif ya. Dan dia terus berdonor. Jadinya Baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya sampaikan ke masyarakat luas, masyarakat Bali yang saya cintai, yang saya hormati dan saya sayangi. Ayo nanti berdonor pada tanggal 5 Juli tahun 2020 di Hotel Patra Jasa Bali. Anda sehat, kita sehat, dan Anda akan membawa sesuatu ketika Anda telah lolos berdonor. Cuma satu hal yang saya sampaikan kepada pemerintah sebagai regulator kebijakan negara, saya sampaikan begini, jangan kami hanya disedot saja. Tolong kami perhatikan para pendonor kami yang sudah sepuh, yang sudah malang melintang di dunia kedonor darah, yang saat ini mereka sakit misalnya, ayo kita gratiskan. Seperti di negara-negara Amerika atau di Eropa, jadi yang sudah 100 kali, mereka sudah baik hidupnya, sudah dibantu oleh negara. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah melakukan donor darah. Dan saya sebagai Ketua PDD Provinsi Bali mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga jalinan kasih ini tetap memancar untuk menghidupkan kembali lentera donor darah. Salam sehat, salam kemanusiaan. Jadi teman-teman masyarakat semua, saya mengajak kita harus donor darah lebih rutin, karena donor darah itu aman sekali, karena donor darah juga bisa menyelamatkan hidup orang banyak, terutama yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang lagi sakit, sangat aman sekali. Jadi mari kita gerakkan, ayo donor darah dong, jangan malu untuk berdonor. Donor darah itu sangat baik, terutama bagi kesehatan kita anak muda yang harus bergerak, mengajak semua kawan-kawan kita untuk donor. Ayo donor darah. Kami mengharapkan pada teman-teman untuk semboyan kita bahwa darah itu tidak ada darah Islam, darah Buddha, darah Hindu, darah Kristen. Darah cuma satu, darah merah untuk kemanusiaan.